subscribe, like, comment, and share. Indonesia merdeka karena Islam, karena Allah Akbar. Nah, itu kan berkali-kali diungkapkan begitu. Bullshit, Indonesia merdeka karena orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ciptakan bom atom terus ngebom Hiroshima Nagasaki, Indonesia masih jadi, mungkin ibu-ibu kalian masih jadi gaisanya Jepang. Iya, Jepang tak menyerah. Masih jadi gaisanya Jepang lah. Iya, Ibu-ibunya betul. kalian. Ibunya Tengku Sul itu jadi gaisanya Jepang. Ya kan? Ibunya si Gus Yakut masih jadi gaisanya Jepang. Untung orang Yahudi itu nyiptain bom atom sehingga diledakkan itu Hiroshima Nagasaki, maka Jepang nyerah. Langsung nyerah. Nah sekarang kalau Jepang nyerahkannya ke Belanda, ayo mampus dah. Untung nyerahkannya ke Soekarno, ya kan? Nah jadi apakah karena Allah Akbar? Enggak, bukan karena orang Yahudi, udah jelas, ya kan? Nah itu makanya kemarin kan kita belajar juga Pak Jenderal. Apakah Sumpah Pemuda itu pergerakan politik? Bukan, itu pergerakan sosial. Apakah Allah Akbar? Nggak ada. Begitu Allah Akbar, orang Indonesia Timur pasti pada pulang semua, orang Manado pulang. Ya, pasti pulang, mereka nggak mau Allah Akbar. Apa nih? Pulangnya pulang. Pasti pulang lah. Jadi apakah Allah Akbar? Ya nggak ada lah. Ya kan? Nggak bisa. Jadi Indonesia merdeka bukan karena Allah Akbar. Tetapi itu kemudian diklaim. Untuk apa? Dan diframingkan ke seluruh orang. Bahkan waktu saya sekolah pun dulu, diframingkan karena Allah Akbar. Selalu begitu, guru-guru kita pun mengajarkan seperti itu. Nah, itu yang membuat apa? Anak-anak pun akhirnya, oh ini negara ini punya orang Islam. Berapa banyak orang-orang Tionghoa di Indonesia lagi jalan diludahin. Begitu ketemu, wah Cina. Saya suka, dan saya dulu waktu dari SMP suka berkelahi gara-gara dikatain Cina loh. Makanya saya belajar Pancasila itu saya serius banget. Saya heran, katanya saya Cina. Setahu saya Indonesia. Ya, waktu saya SD saya tinggal di desa. Wah, berapa banyak saya berkelahi gara-gara di Cina. Saya kejar. Waktu SMP dikeroyok saya kalau berkelahi. Ya kan? Cina, dikeroyok saya langsung. Nah, sama kan? Begitu saya udah SMP kelas 3, saya lahir baru kan. Saya udah baptis Roh Kudus, saya ngerti pelayanan. Wah, saya udah mulai saya jauhin tuh teman-teman yang begitu Cina, saya diam. Terus saya banyak injili mereka juga. Beberapa ada yang sudah saya bawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini ya, bukan saya baptis ya, tapi kan dulu kan saya juga nggak ngerti. Jadi saya cuman mereka kenalin, terus ada 1-2 lah saya bawa, nggak banyak dulu kan, karena kita juga nggak tahu kan. Ada teman-teman saya yang nggak percaya Tuhan, tapi dia dari agama bukan Kristen lah. Nah, saya juga bukan Islam juga, terus saya bawa juga. Jadi mulai SMP itu saya mulai jarang, udah jarang yang panas-panas begitu. Saya minggir saya. Setiap kali kita memberitakan Injil di jalan, saya pernah mau digamparin loh, dan dipanggilnya apa? Cina kau. Nah, Cina kau dulu. Loh, saya Indonesia. Kamu belum tentu mendoakan Indonesia kayak saya. Saya tiap Senin pasti upacara bendera, nggak pernah bolos. Karena saya bilang saya cinta Indonesia. Kamu belum tentu. Hari ini saya balik lagi, YouTuber mana yang tiap, Denny Siregar pun enggak, yang tiap minggu kuliah Pancasila, mengajarkan kalian Pancasila, nilai-nilai ini. Cuman di sini doang. Ya memang karena Pak Jenderal juga maunya ke sini, nggak mau ke tempat lain juga. Kenapa yang lain enggak? Ya belum tentu berani juga begitu cerita Pancasila. Berarti kan ada kepentingan yang lain yang harus dirontokkan, ya kan? Tante-tante sange tadi itu kan, tante-tante sange kekuasaan yang haus dipuaskan oleh gigolo kekuasaan itu kan. Nah, makanya nggak ada yang, mungkin ada yang sepandai Pak Jenderal, banyak yang pandai seperti Pak Jenderal belum tentu berani ngomong, atau belum tentu dia mau ngomong karena ada kepentingan lain. Makanya saya bilang ini semua itu ujungnya politik. Saya tidak berpolitik, saya sedang berapologia, saya sedang memberitakan kebenaran. Ujung-ujungnya akhirnya ke sana dibawa. Karena memang Islam tidak akan jauh dari politik. Nah, akhirnya hukum ini punya siapa? Punya kami atau punya kita?
Kalau katanya punya kami, ya saya wajar kalau Anda marah-marah ketika saya bilang saya Nabi ke-26. Yang saya heran, orang Kristen marah ketika saya bilang Nabi ke-26. Nah, itu kan berarti kan kalian bodoh, pendetamu bodoh berarti kan. Nah, itu kan. Nah, kedua, kalau saya bilang saya Nabi ke-26 terus Anda bilang saya sesat, ya kan? Berarti kenapa Anda nggak bilang Nabi ke-25 itu sesat? Kan bertanya seperti itu. Orang Kristen bilang kayak tadi pagi ya, saya ada tatar itu anak-anak muda yang bodoh-bodoh itu kan. Kalau kamu bilangin saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat? Loh, karena Islam itu diakui oleh Indonesia. Nah, kamu kan belum. Nah, berarti kamu itu lebih biadab dari orang Islam, kalian itu. Kenapa? Karena kalian menganggap orang lain yang agamanya tidak diakui oleh Indonesia itu boleh disesat-sesatkan. Nah, Islam itu sama. Ahmadiyah dibunuh, dibantai, ya kan? Terus Gavatar diganyang, begitu rupa. Nah, sekarang saya Nabi ke-26, ya kan? Terus kalian bilang saya sesat. Kenapa kamu nggak bilang Muhammad? Kan terus kamu bilang karena saya minoritas. Wah, itulah dia. Kalian lebih biadab dari orang Islam. Mulut kalian ceritanya Tuhan, 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 hatimu busuk semua. Kalau di Eropa, ya minoritas semua dihargai. Ahmadiyah di sini masjidnya paling gede. Ahmadiyah paling gede loh. Ya. Orang Syiah, orang Sunni, mereka di sini rukun. Bagaimana nggak rukun? Orang di campnya satu kamar kok. Satu kamar bagi kulkas. Orang dari Cina, teman saya kemarin cerita ya, yang saya baptis itu yang pernah saya cerita. Dia makan babi. Temennya nggak makan babi. Ya mereka sharing lemari es. Dan di kulkas. Ayo, mau gimana? Nah, pertama memang ada konflik, tapi lama-lama, ya mau gimana lagi? Masa mau pulang ke Suriah? Masa mau pulang ke Arab? Masa mau pulang ke Yaman? Ya kan? Kalau orang di sini kan tenang-tenang aja ya. Gue doyan makan babi lah gimana? Orang-orang dari komunis, RRC yang lari dari komunis kan. Gue doyan babi. Masa gue nggak makan babi di sini? Ntar gue goblok lagi nggak makan babi. Ya bilang gitu kan. Dan babi paling murah di sini. Daging babi itu paling murah dibanding dengan ayam atau daging lainnya. Apalagi ikan ya. Ikan itu memang mahal di sini ya. Jadi ada konflik-konflik di Eropa ini yang akhirnya bisa diredam, dipaksa untuk bertoleransi. Itu coba Anda bayangin, di Indonesia bisa nggak? Coba orang Islam sharing kulkas dengan orang Cina yang makan babi. Aku yakin kotak kuping saya nggak akan ada. Cuman di Eropa doang tuh yang bisa tuh. Orang Islam sama orang Cina komunis, nggak komunis lagi, di komunis soalnya kan. Sekarang di Kristen, soalnya udah saya baptis kan. Hanya di Eropa orang Cina Kristen sama orang Arab Islam bisa sharing lemari es,